Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, kita masuk bahasan ke minggu ke-12. Saya share screen dulu. Oke. Udah ada. Oke, pertemuan kita yang ke-12, penerapan TIK di berbagai sektor pada beberapa negara. Ini materi lanjutan dari slide-slide sebelumnya, dari minggu sebelumnya mengenai MDG ya, Millennium Development Goals. Ini ada beberapa tujuannya. Mungkin minggu depan masih bahas seputar ini juga. Materi-materi ini dari minggu kemarin, minggu ini, minggu depan, dan mudah-mudahan sampai minggu terakhir memberikan pandangan baru buat teman-teman ya, aplikasi-aplikasi TIK yang ada di pemerintahan ataupun ya yang diterapkan di beberapa negara. Ya. Semoga bisa memberikan inspirasi nanti teman-teman kalau mau buat skripsi ya, karena Anda udah semester 7, semester akhir nih. Karena banyak contoh-contohnya juga, ada banyak sampel mengenai penerapan TIK di berbagai negara yang membantu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Kemudian diharapkan juga teman-teman dapat ide baru. Jadi skripsinya nggak sekedar hanya bicara tentang sistem informasi penjualan, kemudian sistem informasi perusahaan gitu ya. Tapi juga nanti ada model-model kayak gini gitu. Misalkan ada TIK buat kesehatan, TIK buat pendidikan, TIK buat yang lain-lainnya gitu ya. Semoga nanti ada 1-2 judul lah keluar dari sini, mudah-mudahan. Kalau teman-teman masih bingung mau buat apa ya silakan diperhatikan aja ini. Oke. Ini lanjutannya MDG, Millennium Development Goals. Goals yang keempat itu mengurangi angka kematian anak. Jadi memang jadi isu yang memang penting ya, angka kematian anak, mau dia angka balita ataupun nanti masih dalam kandungan gitu ya. Karena mau nggak mau negara ini bergantung kepada penerusnya nih, harus ada keberlangsungan ya. Jangan sampai ada missing beberapa generasi gitu ya. Kalau itu terjadi maka bisa hilang komunitasnya. Jadi orang Indonesia gitu kalau banyak anak yang meninggal atau mungkin banyak orang yang nggak mau menikah, nggak mau punya anak gitu ya, bisa jadi komunitas orang Asia jadi orang Indonesia jadi hilang atau mungkin jadi manusia langka nanti kalau emang nggak ada keberlangsungannya. Nah, anak ini memang aset yang sangat penting ya, bukan hanya buat keluarganya tapi buat negara juga. Bahkan kalau kita bicara mau menghasilkan sumber daya manusia yang memang bagus, baik gitu ya, unggul gitu dalam hal unggul, maka harus dipersiapkan dari dalam kandungan gitu. Mulai dari si ibunya itu ngandung sampai melahirkan sampai nanti anaknya tumbuh dewasa. Jadi mulai dari dalam kandungan tuh udah harus diperhatikan gizi-gizi yang memang wajib didapatkan oleh anak gitu ya. Itu harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya nanti begitu anaknya lahir, dia lahirnya normal, kemudian dengan kondisi yang memang bagus gitu ya, perfect, mulai dari postur tubuhnya kuat gitu ya, kemudian daya pikirnya juga bagus gitu ya. Makanya banyak ibu-ibu
yang memang aware tentang ini, begitu dia hamil dia banyak minum vitamin untuk nutrisi anaknya juga. Nah, itu sudah dipersiapkan. Jadi bukan hanya pada saat dia sekolah aja dipersiapkan gizinya, tapi mulai dari dalam kandungannya seperti itu. Nah, kalau misalkan anaknya kurang gizi, nah ini bisa menyebabkan kematian. Jadi mulai gampang sakit, gampang kena virus, gampang keluar masuk rumah sakit, sampai nanti dampak terburuknya adalah kematian anak. Kalau kematian anaknya jumlahnya tinggi, nah itu jadi sebuah ancaman bagi negara juga. Generasi penerusnya hilang gitu ya. Nanti kalau itu terjadi, berarti generasi penerusnya nggak ada, kemudian nggak ada yang kerja, nggak ada yang bayar pajak, gitu ya, maka bisa jadi kolaps negaranya. Itu kenapa Jerman akuisisi naturalisasi warga negara ya, banyak dia naturalisasi warga negara dari Timur Tengah, dari daerah-daerah konflik, dari Irak, dari Suriah, yang masih muda-muda gitu, dia migrasi ke sana, kemudian jadi warga negara Jerman, dimodalin lahan gitu, dimodalin farm, peternakan, nah dia kerja di situ. Dengan begitu ekonomi Jerman jadi jalan. Kenapa? Karena katanya orang-orang Jerman itu banyak yang enggan memiliki anak. Nah, itu yang menyebabkan keberlangsungan negaranya jadi terancam. Banyak juga orang-orang Indonesia yang sekolah di sana gitu, itu ditawarin gitu, menjadi warga negara Jerman. Ada beberapa yang bersedia, ada beberapa juga yang milih tetap di Indonesia. Oke, yang berikutnya goals kelimanya adalah meningkatkan kesehatan ibu. Jadi satu paket, ibu dan anak, ya, menurunkan angka kematian ibu sebesar 3/4-nya di waktu 90 sampai 2015. Kemudian yang keenam itu memerangi HIV, AIDS, malaria, dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, kaitannya dengan pandemi yang ada saat ini, harusnya ini satu goals yang memang jadi perhatian ya buat PBB juga, buat WHO terhadap penyebaran COVID-19 nih, yang udah mau ulang tahun bentar lagi ya. Februari atau Maret ya ulang tahun di Indonesia. Oke. Nah, harusnya IT di TIK terhadap penyebaran virus COVID-19 ini punya peran nih. Waktu awal-awal adanya COVID tuh, saya ngelihat ada di Hong Kong ada aplikasi yang bisa melakukan tracking terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi begitu dia terkonfirmasi positif 19 gitu, ada aplikasi yang sudah diinstal di handphone sebelumnya itu nge-record apa? Nge-record pergerakannya dia, movingnya dia kemana aja beberapa hari terakhir gitu ya. Dia naik bis apa, kemudian dia naik kendaraan apa, apakah dia naik Gojek, naik Grab gitu ya, atau dia naik kendaraan umum, kereta, bis, atau transportasi yang lainnya. Kemudian dia ada di jalan apa aja gitu ya. Atau dia begitu masuk gedung, naik liftnya jam berapa gitu ya. Itu ke-record. Jadi begitu orang tersebut terkonfirmasi positif, langsung dibuka tuh historinya beberapa hari terakhir. Nanti dengan itu pengguna lain itu bisa memprediksi juga gitu. Kalau misalkan, waduh, saya kurang nggak enak badan nih ya, tinggal buka aplikasi tersebut, tinggal lihat track record-nya nih. Terakhir saya di mana aja, kemudian ada ketemu nggak dengan orang yang positif COVID gitu ya. Karena yang paling jadi momok itu adalah orang-orang yang terkonfirmasi COVID tapi nggak merasakan gejala. Ya, banyak yang dibilang OTG, orang tanpa gejala. Dia nggak ngerasa sakit, dia nggak ngerasa bermasalah gitu, tapi begitu di swab hasilnya positif. Orang-orang
orang ini yang banyak menularkan kepada orang-orang yang lainnya. Jadi ini faktor penyebarannya lebih banyak dari sini karena orang ini tetap beraktivitas dengan normal. Sementara kalau yang dengan gejala dia udah langsung bisa tahu, langsung deteksi. Nah ini eh, harusnya IT punya solusi tentang ini gitu ya. Kalau kita bisa mantau titik-titik mana yang memang ada kemacetan, jalur trafficnya padat gitu ya, harusnya kita bisa mantau ini juga nih, location-location seperti ini. Oke, nah kayak Google sendiri itu dia punya, kalau Anda sebagai pengguna Google biasanya ada report bulanan atau per berapa bulan atau 1 tahun sekali gitu ya. Itu biasanya dikirimin ke email, ke Gmail kita, record dalam 1 tahun terakhir Anda ada di lokasi mana aja. Paling banyak Anda berkunjung kemana aja gitu ya. Ini kalau ibu-ibu tahu bisa jadi dia beli data dari Google, melihat suaminya ada di mana aja nih 1 tahun terakhir gitu. Jadi ketahuan perginya kemana aja. Nah ini juga memberikan suatu pandangan baru nih, harusnya dengan adanya pandemi ini harusnya itu bisa Google bisa mengeluarkan aplikasi serupa gitu. Mungkin orang Indonesia yang punya concern dengan masalah sosial gitu bisa membuat sistem informasi seperti ini gitu. Atau Anda nanti buat judul skripsinya salah satunya ini gitu ya. Jadi tracking penderita COVID gitu ya. Jadi sepanjang orang ini terinstall dengan aplikasi ini, maka dia bisa di-track gitu ya pergerakannya. TIK dan kesehatan pemangku kepentingan utamanya. Target utama dari layanan kesehatan itu ada masyarakat biasa, kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Jadi memang lagi-lagi MDG ini memang menargetkan orang-orang yang memang kurang beruntung dalam segala hal, termasuk orang-orang yang miskin gitu. Gimana caranya itu bisa terangkat, dia bisa keluar dari jurang kemiskinan, dia bisa mendapatkan akses pendidikan, dia bisa mendapatkan akses kesehatan, itu yang utama ya. Karena pembangunan itu biasanya yang terjadi di Indonesia itu kelihatan jauh nih gapnya nih antara yang miskin dengan yang kaya. Yang kaya dia makin kaya gitu, yang miskin dia makin terpuruk. Nah ini harus ada peran dari pemerintah untuk menyeimbangkan ini. Jadi layanan aksesnya itu jangan cuma buat kalangan menengah ke atas saja gitu ya. Harusnya mereka-mereka ini bisa diberdayakan, bisa mendapatkan kesempatan yang serupa gitu ya. Kalau dia mendapatkan kesempatan yang serupa, maka potensi dia keluar dari zona yang tidak enaknya itu menjadi lebih besar. Jadi boleh jadi besok dia bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Kalau dia udah begitu, udah maju, misalkan bisa jadi dia juga akan membantu orang-orang sekitarnya, itu jadi impact-nya lumayan besar. Penyedia layanan kesehatan, ada pembuat kebijakan, profesional medis, gitu, tenaga medis, kayak dokter, perawat, mantri, kemudian bidan dan segala macam. Nah ini medical online di Malaysia. Medical online di Malaysia ini ajang ketemunya tenaga kesehatan ataupun individu biasa gitu ya, yang mau atau mencari informasi perihal kesehatan. Kalau dokter dia nyari side opinion gitu ya. Kalau misalkan kayak ada gejala-gejala baru, penyakit-penyakit baru kayak COVID-19 ini, begitu dia dapetin kasusnya, dia bisa share di sini. Siapa tahu dengan dia share itu ada daerah lain yang memang punya pengalaman serupa dan sudah bisa menyelesaikan case tersebut gitu ya. Misalkan gejalanya apa nih?
Jalanannya penciumannya hilang gitu. Kemudian rasanya juga hilang. Nah, ini penyakitnya apa sih? Obatnya di awal antisipasinya apa gitu. Gejalanya gimana? Seminggu pertama gimana? Seminggu kedua gimana gitu ya. Dan itu bisa membantu dokter dalam menganalisis yang lebih tepat. Jadi ada nasihat, ada tukar pikiran gitu ya. Brainstorming gitu. Oke, ada juga TN2, Trans-Eurasia Information Network. Ini adalah salah satu yang dikembangkan oleh praktisi medis di berbagai negara di Asia yang memungkinkan mereka saling berhubungan. Kalau ini skalanya nasional di Malaysia, kalau ini di Asia ya, TN2. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu jadi bertukar informasi atau nanti ada conference atau ada meeting antara dokter di seluruh Asia gitu ya, membahas isu-isu yang sedang berkembang saat ini. Gitu. Apa obatnya, apa gejalanya gitu, apa cara penanganannya seperti apa. Gitu. Oke. Nah, ini ada Mongolia Health Service. Kalau ini prioritasnya adalah masyarakat miskin dan nggak mampu gitu. Anda bisa buka situsnya. Namanya www.infocon.mn. Tapi bahasanya Anda nggak bisa baca. Oke, ini Mongolia Health Service memungkinkan orang-orang yang menengah ke bawah, termasuk menengah ke bawah, bisa mengakses layanan kesehatan. Di Indonesia ini masalah serius kesehatan ya. Selain pendidikan, saya udah pernah cerita ada daerah-daerah yang memang minim sekali akses kesehatannya, yang didatengin sama dokternya itu setahun sekali malah. Kalau misalkan dokternya nggak ada, ya dia terpaksa gitu ya, perginya ke dukun gitu. Ke dukun ngobatinnya gimana? Ngobatinnya pakai ayam warna hitam, pakai telur ayam kampung gitu ya. Dan penyakitnya dipindahin ke sana. Dia mau nggak mau dia karena dia butuh pengobatan, akhirnya lari ke sana. Nah, kalau dengan adanya sistem informasi, tinggal dipikirkan bagaimana cara mengaksesnya. Mungkin solusi dulu di eranya SBY, klik itu, mobil yang memiliki VSAT itu menjadi solusi buat daerah-daerah yang rural area gitu. Kita punya satelit milik negara tuh, satelit BRISAT gitu, punya Bank BRI, yang banyak nganggur nih transpondernya gitu. Itu bisa digunain untuk daerah-daerah yang remote, daerah-daerah yang jauh dari akses infrastruktur gitu ya. Untuk sementara bisa mendapatkan fasilitas kesehatan ataupun pendidikan ataupun fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi dengan adanya itu diharapkan yang pulau yang jauh-jauh itu nggak merasa terasingkan ya, di negerinya sendiri gitu ya. Mendapatkan peluang yang sama gitu. Boleh jadi dari mereka ada jadi resellernya Tokopedia atau Shopee yang bisa mendapatkan income gitu ya dari situ. Dan itu menjadi salah satu solusi juga bagi perekonomian. Kalau misalkan dia punya akses untuk teknologi. Kemudian ini ada Arogyasri Health Insurance, ini di Pakistan. Sistem informasi ini bekerja sama dengan pihak swasta, gitu ya, antara pemerintah dan swasta. Pemerintah membayarkan premi kesehatan dari semua warga negaranya. Jadi dibayar premi kesehatan, nanti masyarakatnya bisa mengakses layanan ini, bisa discuss gitu ya, secara online ataupun bisa langsung berkunjung ke dokter atau rumah sakit yang memang jadi rujukannya. Jadi dengan ini diharapkan masyarakat yang memang kurang mampu, kemudian minim pendapatannya, bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Jangan sampai begitu dia sakit, bingung dia ke dokter atau enggak gitu. Kenapa bingung? Boleh jadi dokternya nggak ada di daerahnya. Boleh jadi
fasilitas kesehatannya nggak ada. Atau boleh jadi di kota-kota kayak gini dia nggak punya uang gitu ya buat bayar dokter gitu ya. Walaupun banyak dokter-dokter juga yang baik ya, begitu datang dia ngeliat pasiennya nggak mampu, nggak usah bayar gitu ya. Seperti itu. Kalau di Indonesia ada BPJS Kesehatan, cuma bedanya kalau ini ditanggung sama negara, kalau BPJS Kesehatan hasil subsidi silang. Jadi golongan menengah dan mampu di Indonesia yang ikut BPJS Kesehatan dalam membayar iurannya dibebani jatahnya orang yang nggak mampu. Jadi yang mampu subsidi yang nggak mampu gitu. Makanya tarifnya jangan salah ya, tarifnya naik gitu ya. Karena memang Anda mensubsidi saudara-saudara kita yang kurang mampu. Untuk sementara mungkin negaranya nggak cukup mungkin uangnya. Oke, berikutnya ada Hinari ini. Hinari ini punyanya WHO gitu ya. Hinari kepanjangan dari Health Internetwork Access. Ini buat research penelitian. Harusnya nih di era-era wabah ini banyak berperan nih Hinari. Dulu waktu zamannya berkembangnya virus flu burung gitu ya, kakaknya COVID-19 itu awal-awal WHO itu udah men-state juga ya, kalau Anda pernah dengar wawancara eksklusifnya Siti Fadila Supari itu, Menkes yang lama di eranya SBY, waktu pada saat itu WHO sudah mendorong negara-negara tuh di dunia untuk menyatakan bahwa flu burung itu adalah pandemi. Karena apa? Karena menurut WHO flu burung itu dapat menularkan ke manusia. Jadi manusia bisa tertular dari flu burung. Dengan itu diwajibkan semua negara mengirimkan sampel virus yang ada di masing-masing negaranya. Salah nggak? Ya nggak salah. Cuma masalahnya adalah begitu si WHO ini dapat sampel virus, masalahnya adalah virus ini diberikan ke pihak swasta untuk diteliti. Begitu diteliti, kemudian dia membuat sebuah vaksin gitu. Nah, vaksinnya ini begitu jadi dijual lagi kepada negara-negara yang memang terjangkit ya virus flu burung. Jadi itu ada muatan bisnisnya itu. Jadi ada ada faktor bisnisnya. Nah itu si Fadila Supari ngeliat, wah ini nggak fair nih, dia bilang gitu ya. Masa saya yang punya virus saya kasihin ke Anda gitu, Anda memproduksi, kemudian Anda buat vaksin, saya harus bayar vaksinnya, padahal itu virus saya gitu ya, virus dari saya gitu ya. Sampelnya ya. Harusnya saya dapat bagian juga gitu ya sebagai negara gitu ya. Kalau memang WHO nggak mau seperti itu, ya udah saya bisa sendiri tuh memproduksi antivirus COVID-19 waktu itu. Bukan COVID-19, flu burung gitu. Akhirnya karena dia bersuara seperti itu, negara-negara yang lain akhirnya sadar juga, oh iya ya, kalau begini kejadiannya rugi dong kita nih. Akhirnya pada protes. Nah itu jadi sebuah kasus yang lumayan besar. Kemudian di 2011 muncullah ini COVID-19 gitu. Prosesnya hampir mirip gitu ya. WHO nge-push semua negara menyatakan ini pandemi gitu ya. Dan sampai sekarang ya kita ngelihat, dan boleh jadi Indonesia atau negara-negara lain ngirim sampel virus ke WHO tuh. Dari WHO dia kerjasama lagi dengan beberapa perusahaan swasta, dan dari perusahaan swasta akhirnya bisa memproduksi vaksin. Nah, vaksinnya itu kita beli, modelnya sama kayak terjadi saat ini. Kita beli vaksin dari luar karena boleh jadi virus yang ada di Indonesia itu walaupun namanya sama-sama COVID-19, jenisnya berbeda dengan yang ada di Malaysia gitu ya, yang ada di Hong Kong, yang ada di Eropa gitu, jenisnya bisa jadi beda. Jadi begitu dia memproduksi vaksin, vaksinnya ini kalau memang berbeda dengan
vaksin yang di Indonesia, begitu dia disuntik vaksin, harusnya dia bisa imunnya bisa tumbuh gitu ya, ada imun di dalam tubuhnya, tapi karena memang beda virus ya tetap kena virus juga. Itu yang jadi concern-nya. Oke, berikutnya ini TK dan manajemen sumber daya alam. Goals-nya memastikan kelestarian lingkungan hidup. Nah, ini juga ada ceritanya juga nih di zamannya SBY. Waktu itu Lembaga Dunia, ya PBB, menyatakan Indonesia sebagai bagian dari paru-paru dunia. Untuk itu kita diminta menjaga kelestarian sumber daya alam, gitu, kelestarian pohon-pohon dan segala macam, gitu ya, untuk tidak diubah jadi sektor-sektor yang lainnya, gitu. Waktu itu pemerintah ngelihat kalau gitu saya rugi dong ya. Jadi kalau di Cina dia fokus ke industri gitu ya, tiap hari dia memproduksi barang dalam jumlah yang besar, kemudian barang ini dijual dan menghasilkan devisa bagi negaranya. Di Amerika juga demikian, di Eropa juga demikian. Tapi di Indonesia nggak boleh ngebangun apa-apa nih. Karena apa? Karena banyak pohonnya dan kemudian dinyatakan sebagai bagian dari paru-paru dunia. Terus saya nggak bisa jualan seperti Anda dong, nggak bisa jualan seperti Cina, nggak bisa jualan seperti Amerika, nggak bisa jualan seperti Eropa gitu kan, diprotes pemerintah waktu itu. Kemudian SBY bilang, kalau gitu saya minta kompensasi. Kalau memang saya nggak boleh membangun industri, misalkan dari nggak boleh ngebabat hutan buat digantiin jadi kelapa sawit, nggak boleh ngebabat hutan digantiin jadi pertambangan, nggak boleh ngebabat hutan dijadiin pabrik, gitu ya. Saya minta kompensasi kalau gitu. Berapa persen dari income Anda adalah bagian dari Indonesia sebagai paru-paru, bagian dari paru-paru dunia. Waktu itu sempat ditolak tuh usulannya, ditolak, tidak diperkenankan gitu ya. Jadi Indonesia nggak dapat apa-apa. Akhirnya nggak cerita diancam juga tuh. Indonesia mengancam kalau gitu ya udah saya nggak akan komit itu. Jadi kita akan babat hutan nih. Dalam waktu dekat kita akan membuat hutan, kita bangun tambang gitu, kita bangun kelapa sawit, kita bangun pabrik gitu ya. Kita saingan dalam industri. Akhirnya ngelihat itu kita dapat kompensasi berapa persen dari pendapatan itu. Nah, ini juga berkaitan dengan itu berjalan gitu ya, banyak kepala-kepala daerah di daerah gitu ya, yang memang megang kuasa penuh karena memang ada undang-undang otonomi daerah. Jadi setiap daerah berhak menentukan atau berhak memberikan izin usaha yang ada di daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi nggak bergantung sama pusat. Jadi ada lahan kelapa sawit yang harusnya dibangun di sana gitu. Karena itu tergolong hutan lindung, jadi nggak bisa dibangun. Ada pertambangan yang harusnya digarap di sana jadi nggak bisa digarap karena bisa menimbulkan efek merugikan lingkungan gitu. Sampai gitu, jadi sektor swasta juga lumayan terhambat. Tapi dengan adanya undang-undang omnibus law ini memungkinkan tuh tadinya izin-izin yang memang ada di kepala daerah yang dipegang mungkin orang-orang putra daerah masing-masing gitu ya, yang tahu tentang daerahnya masing-masing, dengan adanya undang-undang omnibus law ini ditarik semua keputusannya ke pusat. Jadi daerah nggak memutuskan lagi nih, kepala daerah nggak memutuskan, jadi secara nggak langsung kalau kata pengamat otonomi daerahnya dikebiri, jadi kewenangannya ditarik ke pusat di bank tanah, nanti dia memutuskan gitu ya, daerah ini bisa digarap atau enggak, daerah ini bisa digarap atau enggak. Nah itu yang masih jadi perdebatan waktu jadi omnibus law itu dibuat. Ini berkaitan dengan manajemen sumber daya alam. Kemudian target 10-nya menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan. Jadi emang di beberapa daerah di Indonesia Timur yang jadi permasalahan paling utama adalah sumber air minum
yang memang layak dikonsumsi. Target 11 mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh. Oke. TIK dan sumber daya alam, yang pertama untuk rekonstruksi dan pengamatan lingkungan, rehabilitasi, penanganan, pencegahan, peringatan bencana alam. Kemudian untuk pemetaan perubahan iklim. Nah, ini yang baru terjadi di Sulawesi. Ada gempa 6 skala Richter, 6, sekian skala Richter, ya, dan menimbulkan kerusakan juga. Harusnya ya TIK ini harus punya solusi nih terhadap permasalahan-permasalahan ini, gitu ya. Kita udah sama-sama tahu nih, dulu kita pernah ngalamin bencana tsunami besar di Aceh gitu ya, yang menewaskan banyak orang, gitu ya. Korbannya banyak. Karena apa? Waktu itu orang Indonesia belum aware nih terhadap bencana ini, khususnya di Aceh gitu, belum tahu dan belum aware terhadap bencana ini. Jadi begitu ada tanda-tanda akan terjadi tsunami gitu, ditandai dengan surutnya air laut, banyak masyarakat yang malah ke bibir pantai. Dia bawa ember, bawa wadah gitu buat ngambilin ikan, karena ikannya bergeletakan tuh ya, begitu airnya surut. Dia nggak sadar kalau beberapa menit lagi akan ada air besar gitu ya, tsunami dari tengah laut yang akan menyapu dia. Gitu. Dia sibuk ngumpulin ikan, ternyata ya itu begitu nggak lama air datang lagi, ya udah kesapu semuanya sampai ke kota-kotanya juga kena. Dan itu seharusnya bisa dideteksi ya. Jadi kalau kayak bencana alam, tsunami gitu, gempa gitu ya, kemudian tanah longsor yang baru terjadi di Sukabumi gitu ya, itu bisa dideteksi sebelum kejadian gitu ya. Ke kerapatan tanah gitu ya, kontur tanah itu bisa dilihat, diprediksi. Kita nggak bisa mencegah gitu ya, kayak gempa dicegah supaya nggak gempa, atau gunung meletus gitu ya, supaya nggak meletus gimana, sampai saat ini belum bisa diatasi seperti itu, tapi bisa diminimalisir jumlah korban jiwanya. Solusinya bisa nggak pakai IT? Tentu bisa gitu ya. Contohnya gimana? Contohnya nih, kayak ini. Ini contohnya Tiki-Wiki Nuaru. Salah satu contoh penggunaan TIK di Kepulauan Nuaru yang merupakan sistem peringatan dini bagi penduduk desa, dan peringatan dini merupakan langkah pertama untuk dalam pencegahan bencana. Nah, ini ada tools juga, Germany Indonesian Tsunami Early Warning System. Ini kalau nggak salah yang terinspirasi dari tsunami di Aceh nih. Jadi ada pelampung-pelampung ini di tengah-tengah laut gitu ya. Di bawahnya itu ada sensor di kedalaman tertentu. Nanti dari sensor pressure-nya ini dia mendeteksi pelampungnya ini nih. Jadi kalau ngukurnya ada jarak ini nanti antara permukaan pelampung dengan pressure-nya ini. Nanti kan ini dia akan ke bawah ombak nih, naik turun kayak ini. Naik turun. Di ketinggian tertentu, begitu dia naik karena ombaknya tinggi, maka sensor ini akan mendetek nih. Misalkan batas normalnya adalah 10 meter nih antara pelampungnya ini dengan mulut sensor. Begitu dia naik 2 kali lipatnya, maka dia akan mengirimkan alert atau warning kepada stasiun bumi nih kayak gini. Dia kasih sinyal wave, kasih gelombang gitu ya, mengirimkan bahwa akan terjadi tsunami di daerah tersebut. Nanti di bibir-bibir pantai itu biasanya di pemukiman warga ada toanya tuh, toa sebagai alarm, ada juga titik-titik jalur evakuasi berserta petunjuknya. Jadi kalau Anda ke pantai itu perhatikan tuh ya, dilihat jalur evakuasinya kemana aja. Karena kita nggak bisa menolak bencana, tapi memang bencana itu bisa diminimalisir korban jiwanya. Jadi Anda perhatikan jalur-jalur evakuasinya. Jadi begitu ada warning
bahwa akan terjadi tsunami, Anda tinggal mengevakuasi diri Anda dan keluarga gitu ya. Kayak terakhir ada tsunami yang di mana? Di Banten gitu. Itu menyapu orang yang lagi gathering gitu, termasuk ada salah satu mahasiswa STIM kalau nggak salah yang kena meninggal 1 orang. Kebetulan kantornya ada acara juga di sana. Nah itu juga harusnya bisa dideteksi tuh. Cuma masalah di Indonesia adalah begitu dipasang sensor-sensor ini gitu, ditaruh di tengah laut, belum ada 1 malam udah hilang gitu ya. Ada orang yang ngambilin, terus kemudian diloakin sama mereka ya. Luar biasa, bahkan kabel-kabel listrik kereta tuh yang di daerah-daerah itu sampai ke jalur-jalurnya gitu, ada yang gergaji gitu, kemudian hilang. Ada ada cerita lucu juga ya, teman saya kerja di salah satu pengadaan tower di Indonesia gitu ya. Bangun tower di suatu daerah lah, nggak nyebutin daerahnya. Cuma memang daerahnya ini aksesnya lumayan jauh lah, remote, transportasinya minim gitu ya. Dia bangun BTS itu udah jadi, udah selesai, dia bangun, dia ukur gitu ya. Kemudian udah jadi, udah operasi gitu ya. Dia masih stay di situ. Kemudian menjelang hari terakhir gitu, di sorenya dia masih ngukur, masih oke gitu. Kemudian dia balik ke hotel tuh, hotel tempat dia nginap. Besoknya planningnya dia adalah melakukan pengukuran untuk yang terakhir kalinya tuh sebelum dia balik ke Jakarta. Begitu dia mau melakukan pengukuran besoknya gitu ya, begitu datang, loh, dia lihat tuh kok nggak ada ya, BTS-nya nggak ada gitu, nggak ada bekasnya sama sekali gitu ya. Sampai batu bata yang jadi pondasinya tuh hilang gitu ya. Pas lihat titik koordinatnya sama, kemudian lokasinya ini gitu ya. Cuma ada tanah lapang aja, tapi besinya nggak ada, menaranya udah nggak ada, udah habis, sampai ke batu batanya tuh hilang gitu. Cuma ada bekas lokasinya aja, kotak gitu aja. Dan itu menurut dia bukan kejadian di situ aja, jadi ada di beberapa tempat juga mengalami hal yang serupa gitu ya. Ya itu, jadi memang permasalahan kita ini lumayan complicated ya. Diberikan infrastruktur yang memadai gitu, diharapkan dengan infrastruktur itu daerah jadi terangkat, dia punya akses gitu. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang memang nggak bertanggung jawab. Begitu diberikan akses ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya, kayak gini, kayak alat deteksi tsunami pada hilang gitu ya, di beberapa tempat gitu ya. Udah masuk berita juga, baru dipasang hilang. Padahal kalau dengan adanya alat deteksi tsunami ini bisa menyelamatkan dia dan keluarganya juga yang ada di daerah tersebut. Kalau one day terjadi bencana, kayak misalkan ya ada longsor di Sukabumi yang kemarin tuh, longsor di perumahan. Nah itu juga harusnya bisa dideteksi ya, kerapatan tanah, konturnya seperti apa. Jadi sebelum daerah itu dibangun perumahan, harusnya dari Badan Pertanahan tuh udah punya mapping nih, ini daerah-daerah yang memang rawan bencana, rawan longsor gitu. Jadi begitu dia mau pengembangnya mau bangun perumahan di sana, tinggal nggak memberikan izin aja. Alasannya apa? Alasannya kontur tanahnya nggak cocok gitu ya. Kemudian membangun kemitraan global untuk pembangunan, targetnya mengembangkan sistem keuangan dan perdagangan terbuka di Indonesia sudah ada, berbasis peraturan, dapat diprediksi dan nggak diskriminatif. Jadi emang orang-orang yang menengah ke bawah ini harus punya akses mengenai ini. Dia punya akses ke pasar gitu ya, punya akses ke market gitu. Biar apa? Biar dia bisa mengembangkan potensinya dia bisa mendapatkan penghasilan dari situ, dan dia bisa mengangkat perekonomian keluarganya menjadi lebih baik. Dan ke-13, memenuhi kebutuhan khusus dari negara-negara kurang berkembang. Nah, jadi cerita tentang negara kurang berkembang, negara berkembang, saya keinget dengan Indonesia ya, yang tahun kemarin
digolongkan, dimasukkan ke dalam negara maju. Gitu ya. Padahal indikatornya masih jauh ya kita masuk ke negara maju. Walaupun memang nggak jauh-jauh amat, tapi lebih layaknya kita masih bisa disebut negara berkembang. Banyak pengamat yang bilang ada faktor politik juga, politik di dunia, karena persaingan antara Cina dan Amerika gitu ya, yang berebut menjadi negara adidaya. Mereka berebut resource gitu ya. Kalau Cina udah sama-sama tahu gitu, udah sama-sama tahu berhasil melebarkan sayapnya ke Afrika gitu ya, sampai ada negara di Afrika mata uangnya yuan ya. Dan ini juga dilihat sama Amerika sebagai suatu ancaman karena Indonesia belakangan terakhir ini lebih dekatnya ke Cina gitu ya. Akhirnya didoronglah kita menjadi negara maju, diproklamirkan sebagai negara maju. Dengan masuknya kita sebagai negara maju, maka insentif-insentif yang kita dapatkan sebelumnya dari negara berkembang itu jadi hilang ya. Jadi dengan kita predikat negara maju, maka insentif itu hilang. Kalau negara kurang berkembang nih ada insentif akses bebas tarif dan kuota bagi ekspor gitu ya. Kemudian meningkatkan program penghapusan utang gitu ya. Itu utangnya banyak nih, perlu penghapusan juga atau penghapusan utang bilateral dan segala macamnya. Nah, ini juga privilege ini yang dihilangkan. Diharapkan dengan gitu mungkin kita akan seperti dulu ya, nggak memihak ya. Kalau kita kan nggak masuk ke blok barat atau blok timur. Dulu blok timurnya diwakili oleh Uni Soviet ya. Target 14-nya memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara tanpa perairan dan negara kepulauan. Target 15-nya menangani hutang negara berkembang melalui upaya nasional maupun internasional. Nah, ini privilege yang kita dapat ini, hutang negara berkembang. Pengelolaan hutang berkesinambungan dalam jangka panjang. Jadi dengan adanya privilege itu kita bisa molorin lagi gitu ya. Kalau di zamannya SBY bayar hutang dengan pendapatan kita punya pendapatan, kita bayar hutang. Kalau sekarang kita bayar hutang dengan berhutang lagi dengan orang lain gitu ya. Bekerja sama dengan negara lain untuk mengembangkan dan menerapkan strategi untuk menciptakan lapangan kerja yang baik, produktif bagi usia muda. Target 16, target 17-nya kerjasama dengan perusahaan farmasi, menyediakan akses terhadap obat-obat utama dan yang terjangkau bagi negara-negara berkembang. Target 18-nya bekerja sama dengan swasta dalam memanfaatkan teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Tata kelola, TIK, pemerintah dan tata kelola gitu ya. Ada perbedaan, ada e-government, ada e-governance. E-government itu penerapan TIK ya untuk menyediakan layanan kepada masyarakat. Kalau governance itu fokusnya ke pembangunan ya, mengatur hubungan yang luas antara pemerintah dan masyarakat. Nah, ini contoh Mongolian Taxation Authority gitu. Di Indonesia juga ada. Udah ready ini. Kemudian di India ada The Right to Information Act. Jadi ini pengejawantahan dari keterbukaan informasi. Kalau di Indonesia ada namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Jadi kita sebagai warga negara berhak terhadap informasi yang ada di pemerintahan, gitu ya. Sepanjang informasinya itu nggak bersifat konfidensial. Jadi kita bisa minta datanya gitu ya. Kalau misalkan pemerintah menghalang-halangi, kita bisa mengajukan tuntutan melanggar undang-undang itu gitu ya. Kalau di India dia ada sistem informasinya, Right to Information Act. Gitu ya. 2005 India mengeluarkan undang-undang atas hak atas informasi. Undang-undang tersebut menuntut pemerintah untuk bersikap terbuka, transparan, serta menanggapi keluhan masyarakat. Dengan undang ini seorang dapat mengajukan keluhan serta mencari informasi. Warga negara bahkan dapat mengajukan naik banding terhadap keputusan pemerintah dan itu akan didengar dalam konteks memberikan informasi. Nah, ini juga peran TIK untuk perdamaian, ada namanya Relief Web gitu.
Ini situsnya PBB, memungkinkan untuk melacak apa saja proyek bantuan rehabilitasi yang terjadi di berbagai belahan dunia yang sedang mengalami keadaan darurat, daerah mana aja yang membutuhkan pendanaan, daerah yang bisa nyumbang, kita sebagai negara bisa menyumbang gitu. Kita bisa lihat mappingnya. Oh, ini daerahnya butuh sumbangan nih, daerah ini butuh fasilitas kesehatan nih gitu. Jadi itu ini relief web. Ada juga alertnet. Alertnet ini dia memberikan peringatan terhadap krisis kemanusiaan. Salah satunya contohnya di yang terjadi di Rohingya ya, di mana suku aslinya itu dipinggirkan karena memang ada perbedaan warna kulit. Kalau dilihat suku Rohingya ini memang lebih mirip kepada orang-orang yang ada di Bangladesh. Tapi memang dia asli suku di sana gitu ya. Bagian dari suku itu ya, bukan bagian dari Bangladesh. Dengan ada itu ada genosida dan itu dari state sebagai genosida, genocide, pemusnahan etnis. Nah ini AlertNet ini juga memberikan informasi-informasi mengenai itu. Ini situsnya Relief Web. Kemudian ini AlertNet nih. Kan sering crisis compound Myanmar cyclone. Ini bencana di Myanmar. Ini China quake dan segala macam. Ini ada Afrika, Amerika, Asia, Europe, Middle East dan sebagainya. Oke, kemudian diskusi dibagi dalam sektor, namun pendekatan integrasi diperlukan. Jadi nggak cuma sistem informasi kesehatan aja ya yang bisa memungkinkan masyarakat berkonsultasi atau berdiskusi seputar keluhan penyakit yang dialami ya. Tapi juga kalau memang itu butuh penanganan yang lebih lanjut, ada nggak integrasinya ke sistem informasi rumah sakit di sekitar gitu ya. Begitu dia sakit, ternyata nggak bisa ditangani secara online dan harus membutuhkan rawat inap gitu. Nah, bisa nggak tuh sistem informasinya itu terintegrasi langsung memberikan rujukan ke rumah sakit terkait gitu ya. Nah, itu perlu diperlukan. Kemudian pemahaman dan pengembangan pendekatan terintegrasi untuk penerapannya merupakan tantangan yang besar, apalagi di Indonesia, wilayahnya besar, pulaunya banyak, aksesnya lumayan sulit gitu ya. Nah ini juga butuh effort yang sangat besar ya, mulai dari biaya, waktu dan tenaganya juga lumayan besar. Jadi memang perkembangannya juga ya jadi lebih slow lah karena memang yang diurus lebih besar. Cuma harusnya dengan sistem informasi kalau dia bisa dijadikan ada satu role model di satu daerah gitu. Nah, itu bisa diadaptasi ke daerah-daerah lainnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup, Pak. Cukup. Cukup, oke. Kalau cukup, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.